Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba, suara saya terdengar dengan baik nggak? Di saya sangat terdengar dengan baik. Oke. Pembicara yang barusan Pak Asep itu seringkali terputus-putus di saya, nggak tahu di tempat yang lain. Saya ucapkan pertama lagi-lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam kondisi baik-baik saja dan semoga yang sekarang lagi sakit, lagi tidak baik, lagi kering keuangannya, semoga semuanya bisa pulih dalam waktu yang cepat. Kita sekarang akan berbicara tentang bagaimana memahami prinsip-prinsip kepahlawanan, dan Bapak yang barusan, Pak Asep itu berbicara tentang konteks sejarah. Saya mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat pada beliau, tapi memang ada beberapa yang harus dikoreksi. Di antaranya adalah bahwa wilayah Indonesia tidak sepanjang dari London sampai Tokyo tentu saja ya. Kalau misalkan mau dihitung-hitung dengan bentuk yang seperti itu ya sekitar 5.000 kilometer, berarti dari London sampai New York lah, itu kurang lebihnya segitu, nggak sampai ke ini. Tapi apapun itu, saya apresiasi luar biasa Pak Asep tadi karena semangatnya luar biasa, keinginannya yang besar untuk menyebarkan ya, pemahaman-pemahaman sejarah yang baik kepada masyarakat agar bisa menginspirasi kehidupan saat ini dan di masa depan. Saya pengen menyoroti begini. Indonesia itu adalah salah satu negara yang tidak terlalu banyak meninggalkan catatan tertulis, dan karena itu maka Indonesia itu sebenarnya adalah negara yang kaya akan interpretasi sejarah, bukan kaya akan catatan sejarah. Catatan kita tidak banyak, jumlahnya sangat sedikit, dan dari sedikit itu juga kebanyakan disimpannya di negara yang lain. Karena kalau misalkan disimpannya di negara kita, itu banyak dicolong dan banyak yang hilang dengan saya mohon maaf, banyak orang yang komplain kenapa sumber-sumber sejarah kita itu disimpannya di Belanda, kenapa sumber-sumber sejarah kita itu disimpannya di luar negeri, kenapa nggak dikembalikan ke Indonesia. Justru saya sangat senang ketika disimpannya di luar negeri, karena ketika disimpan di Indonesia ada banyak sekali pengalaman yang menunjukkan bahwa ketika sumber-sumber sejarah itu disimpan di sini, kita hilang atau rusak. Atau bahkan ada banyak prasasti, ada patung-patung bersejarah yang kemudian dicuri dan kemudian ditukar dengan hasil teknologi modern. Ya, parah lah. Jadi pemahaman kita dan pemaknaan kita dan kesadaran kita terhadap sejarah negara ini memang tidak terlalu baik, tidak terlalu besar. Nah, ini yang akan saya soroti. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa nilai-nilai sejarah kita itu menjadi tidak terlalu populer? Tadi Pak Asep berbicara panjang lebar tentang betapa ruginya kita, tentang museum yang sedikit dikunjungi, tentang bagaimana penilaian kita terhadap masa lalu yang dianggap membosankan dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan bahas kenapa bisa sampai seperti itu. Kenapa masyarakat kita menjadi alergi terhadap sejarah, kenapa masyarakat kita menjadi biasa-biasa aja, tidak terlalu paham terhadap sejarah, padahal sejarah itu punya nilai-nilai yang bisa kita ambil dan bisa menjadikan modal untuk masa depan yang lebih baik. Saya akan sampaikan beberapa poin. Kenapa kita gagal untuk memahami sejarah? Yang pertama itu adalah karena kita fokus pada tokoh-tokoh, fokus pada peristiwa-peristiwa, tetapi kita tidak fokus pada esensi sama sekali. Ini masalah utamanya. Jadi saya harus sebutkan bahwa Indonesia itu adalah salah satu negara yang sangat unik karena memiliki pahlawan nasional paling banyak di seluruh dunia. Paling banyak, ratusan, dan tidak ada negara lain yang jumlah pahlawan nasionalnya lebih dari seperempatnya, lebih dari sepuluhnya Indonesia tuh nggak ada. Indonesia tuh banyak sekali pahlawan nasionalnya. Kenapa bisa menjadi seperti itu? Karena sebenarnya itu adalah salah satu alat perekat. Karena Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, banyak bahasa, multikultural dan multi etnis, maka sebuah kewajiban dan sebuah keniscayaan agar kita itu harus merekatkan persatuan kita itu dengan simbol-simbol sejarah. Nah, jadi pahlawan nasional itu sebenarnya adalah simbol-simbol sejarah dalam hal ini. Nah, tetapi kenapa kita tidak paham tentang pahlawan-pahlawan itu? Karena kita terlalu banyak fokus pada tokoh-tokoh dan peristiwa-peristiwa. Saya ingat betul waktu saya menjadi siswa di sekolah, guru itu mengajarkan kepada kita, anak-anak, Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan pada Belanda pada tahun 1825 sampai 1830.
kemudian ditangkap begini begitu dan sebagainya gitu ya. Nah, ini masalah utamanya. Jadi kita itu fokusnya adalah pada detail-detail fakta, fokusnya itu adalah pada pahlawan nasional dan lain sebagainya. Sebenarnya yang jadi masalah itu adalah manusia tidak mungkin bisa menemukan relevansi atas peristiwa-peristiwa di masa lalu kalau misalkan gagasan untuk menyampaikannya itu adalah gagasan tentang fakta-fakta, tentang detail-detail yang ada di masa lalu. Kan masa lalu itu bisa menjadi relevan kalau dia itu memang memiliki relevansi dengan sekarang dan inspiratif. Jadi saya pengen tekankan, bukan soal Pangeran Diponegoronya yang harus dicatat kapan dia meninggal, kapan dia lahir, siapa pembantunya, siapa bapaknya, dan sebagainya, bukan itu. Itu adalah pengantar saja. Yang paling pentingnya itu adalah kenapa Pangeran Diponegoro sampai mau melakukan perlawanan pada Belanda. Kenapa Pangeran Diponegoro udah tahu bahwa pasukannya lebih sedikit, bahwa pasukannya tidak maju, bahwa organisasi pasukannya juga biasa-biasa saja, bahwa logistik mereka, bahwa persenjataan mereka, arsenal mereka, meriam mereka, bedil mereka, semuanya tidak bisa mengimbangi Belanda, tetapi Pangeran Diponegoro tetap melakukan perlawanan pada Belanda. Kenapa? Pangeran Diponegoro rela untuk sampai memberontak pada Mataram ketika Mataram itu dikuasai oleh Belanda, padahal dia tahu bahwa jumlah pasukannya tidak sebanyak yang dikuasai oleh Mataram dan VOC dan Belanda, maaf. Nah, itulah yang harus disampaikan kepada masyarakat, jiwa kepahlawanan itu. Jadi Pangeran Diponegoro tahu bahwa dirinya itu kalah jumlah, Pangeran Diponegoro tahu bahwa dirinya kalah teknologi, tetapi beliau tetap melakukan perlawanan karena yang paling penting itu adalah perjuangan, bahwa dirinya tahu dirinya benar, dirinya tahu pihak lawannya itu salah, dan karena itu dia harus mengkoreksi setiap kesalahan itu. Dia harus tahu bahwa lawannya itu memang harus diberantas karena itu adalah sebuah kesalahan. Jadi poin dari perjuangan pahlawan-pahlawan itu adalah keberanian untuk menyatakan pendapat benar dan salah, keberanian untuk beraksi, untuk berhadapan dengan kejahatan. Itu fokusnya itu kan di situ. Nanti cerita-cerita belakangan tentang misalkan Pangeran Diponegoro bersama dengan Kiai Maja, Pangeran Diponegoro kemudian ditangkap saat Idul Fitri dan sebagainya, itu adalah cerita-cerita yang bisa kita narasikan untuk bisa menjejalkan pada pikiran kita tentang kronologi peristiwanya. Jadi maknanya dulu baru peristiwanya. Karena gini Baraya, otak manusia itu hanya akan menyimpan sesuatu yang penting, hanya akan menyimpan sesuatu yang relevan untuk kehidupannya. Kalau tidak, maka dia akan dilupakan sama sekali. Jadi misalkan gini, Baraya di sini dipaksa untuk belajar pada tahun berapakah Imam Bonjol melakukan perlawanan pada Belanda? Ada kemungkinan bahwa setelah diajarkan berkali-kali pun itu akan lupa. Kenapa seperti itu? Karena otak pada waktu itu tidak menemukan maknanya apa. Ini berbeda misalkan dengan ada bapak-bapak umur 50 tahun. Ditanya, kapan dia menikah dengan istrinya? Dia menjelaskan pada tahun sekian 30 tahun yang lalu misalkan. Bahkan dia masih ingat pesta pernikahannya seperti apa, dia masih ingat tamu undangan yang datang seperti apa, dia masih ingat warna tendanya seperti apa. Kenapa? Peristiwa yang 30 tahun yang lalu itu masih dia ingat. Sedangkan materi yang diajarkan di sekolah berulang-ulang tetap dilupakan. Masalahnya adalah pemaknaan. Si bapak yang tadi merayakan si bapak yang tadi itu mengingat tentang pernikahannya, dia menganggap bahwa pernikahannya itu bermakna, dan karena itulah maka dia akan mengingat terus-terusan seumur hidupnya. Tetapi kalau misalkan kita hanya mengajarkan Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan pada Belanda pada tahun sekian, Imam Bonjol melakukan perlawanan pada Belanda pada tahun sekian, Kapten Patimura melakukan perlawanan pada Belanda di tempat anu pada tahun sekian dan sebagainya, itu tidak ada maknanya. Dan ini adalah salah satu kelemahan dan kesalahan terbesar kita dalam memahamkan sejarah kepada anak-anak kita. Sampaikan kepada anak-anak kita bahwa dari pelajaran sejarah yang paling penting itu adalah dia identitas kita, dia adalah masa lalu kita, dan karena masa lalu kita maka dia terikat pada hukum sebab akibat yang menciptakan kita sekarang. Jadi keberadaan kita sekarang itu berasal dari masa lalu. Camkan kepada anak-anak bahwa pahlawan-pahlawan nasional melakukan perlawanan begini dan begitu, itu bukan gara-gara cari nafkah, bukan gara-gara mereka tahu mereka akan menang, bukan gara-gara apa, tetapi gara-gara mereka tahu atau mereka sadar bahwa dirinya benar dan mereka harus melawan seseorang atau satu pihak tertentu yang dianggap salah. Itu fokusnya kan di situ. Nah, kegagalan kita adalah fokus pada materi, pada peristiwa, pada tokoh. Makanya kalau misalkan Pak Asep tadi mencak-mencak, marah-marah dan merasa kecewa luar biasa karena bangsa Indonesia ternyata tidak paham terhadap sejarahnya, ya karena kita memang gagal untuk menyampaikan sejarah yang memang
inspiratif gitu. Itu fokus pertama kenapa kita salah. Kemudian yang kedua adalah kenapa em, sejarah kita menjadi tidak laku? Kenapa pahlawan-pahlawan nasional di masa lalu kita itu tidak memberikan inspirasi buat kita? Yang kedua itu adalah karena sejarah kita itu terlalu dipolitisir. Politik-politik kita itu terlalu mengintervensi sejarah kita. Jadi bayangkan aja, pelajaran sejarah itu adalah pelajaran yang hampir 3 tahun sekali diganti. Diganti apanya? Materinya. Jadi misalkan terkait dengan peristiwa G30S, apakah dimasukkan G30S PKI atau tidak dimasukkan G30S saja gitu. Apakah seperti itu? Itu kan sebenarnya benar-benar kacau, benar-benar artinya politik kita itu telah menggeser dan menggusur sejarah kita agar tetap ada di bawah naungannya. Dan karena itulah maka sejarah yang tidak lagi bisa menginspirasi karena sejarah itu ada di bawah wewenang para politisi, maka itu menjadi sejarah yang membingungkan, menjadi ambigu dan pada akhirnya tidak banyak yang meminati. Saya sangat berharap bahwa sejarah kita itu tetap merdeka, dikuasai dan dipimpin oleh para akademisi, sehingga kita benar-benar bisa memahami dan menghayati apa-apa yang terjadi di masa lalu tanpa kita harus langsung melibatkannya pada dimensi-dimensi politik praktis. Gitu. Ini tolong sampaikan saya kepada para pejabat-pejabat itu supaya sejarah tidak digonta-ganti terus materinya hanya gara-gara ganti menteri gitu ya. Itu adalah poin kedua kenapa sejarah kita itu menjadi tidak seru gitu. Kemudian kenapa sejarah kita itu tidak seru? Kenapa pahlawan-pahlawan nasional kita itu gagal memberikan inspirasi kepada masyarakat di Indonesia saat ini? Adalah karena sejarah itu selalu dipahami abstrak. Jadi maksudnya gini, sebentar, suara saya masih terdengar nggak? Kalau di saya sangat jelas. Oke, sip. Saya lanjutkan poin yang ketiga ya. Kenapa sejarah kita itu tidak terlalu masuk ke dalam masyarakat kita? Karena sejarah kita itu diajarkan secara abstrak gitu, dan diajarkan sebagai bagian yang terpisah dari kehidupan kita. Kalau misalkan kita tahu misalkan Imam Bonjol meninggal tahun berapa, apa faedahnya buat kehidupan kita sehari-hari? Kan kita tidak bisa menemukan itu gitu dan tidak diajarkan untuk itu dan itu adalah sebuah kesalahan. Kalau misalkan kita dikasih tahu bahwa misalkan Soekarno melakukan upaya merumuskan Pancasila pada tanggal sekian bersama orang ini bersama orang ini bersama orang ini, apa relevansinya buat kita? Kita itu menganggap bahwa sejarah itu adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang beda dimensi dengan kehidupan kita, dan karena itu maka kita sangat kesulitan untuk menemukan maknanya. Sejarah itu harus dikonkretkan dalam artian bahwa sama seperti Pak Asep tadi itu, yang paling penting sebenarnya dari belajar sejarah itu adalah bukan menghafal materi-materi di masa lalu. Yang paling penting dari pelajaran sejarah itu adalah gimana caranya agar kita di masa depan masuk ke dalam buku sejarah. Gimana caranya agar di masa depan itu kita memiliki nama yang disebutkan memiliki kontribusi besar terhadap peradaban dunia, terhadap kemanusiaan, terhadap jiwa bangsa, dan hal yang semacam itu. Jadi fokusnya itu adalah begitu. Jadi kalau misalkan diceritakan bahwa Dewi Sartika adalah pahlawan nasional Indonesia, pahlawan perempuan dari suku Sunda, karena dia telah memberikan pendidikan bla 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 dan sebagainya. Ya, itu adalah abstraknya. Lalu bagaimana cara konkretnya? Konkretnya itu adalah dorong perempuan-perempuan di masa kini juga untuk berjuang sama seperti Dewi Sartika. Dewi Sartika itu adalah anak pejabat, tetapi walaupun anak pejabat, dia justru malah menggunakan fasilitas yang dimilikinya, privilege yang dimilikinya, untuk membesarkan perempuan-perempuan tanpa melihat status, tanpa melihat batasnya. Dia bikin di istananya itu, dia bikin di pendoponya itu tempat belajar buat siswa-siswa. Misalkan yang seperti itu. Jadi dorong masa lalu itu untuk menginspirasi hari ini agar di masa depan kita menjadi orang yang berjaya. Jadi kalau misalkan kita bertemu dengan Pangeran Diponegoro, misalkan bukan untuk dihafalkan, tetapi fokusnya adalah bahwa Pangeran Diponegoro itu seperti yang tadi dibilangkan, dia mengetahui dengan jelas bahwa prajuritnya kalah teknologi, prajuritnya kalah prosedur, prajuritnya kalah jumlah. Karena yang dihadapinya itu adalah Belanda plus Mataram yang pada waktu itu sudah dikuasai, sudah diintervensi. Jumlahnya kalah, tetapi beliau tetap melawan. Jadi bagaimana ceritanya agar kita tetap kritis, bagaimana ceritanya agar kita tetap rela berjuang, bagaimana caranya agar kita tidak hanya rebahan saja di rumah kemudian mengklik jadi
kritikus di media sosial bla 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 begini dan sebagainya. Bagaimana caranya agar kita berkarya, memiliki langkah nyata? Itu kan yang paling poinnya itu seperti itu. Ketika ketika Kapten Patimura melakukan perlawanan, apa yang menjadi pemicunya? Karena dia melihat suku bangsanya, dia melihat orang-orang yang dekat dengannya, dia melihat masyarakatnya itu disuruh begini dan begitu, dieksploitasi, tetapi ternyata tidak diberikan apapun. Jadi dikhianati janjinya, kemudian dieksploitasi dan sebagainya. Itulah awalnya kenapa beliau akhirnya melawan penjajah Belanda. Jadi kenapa kita tidak menjadi orang-orang yang seperti itu? Kenapa? Karena sejarah selalu dipahami sebagai dimensi lain, dunia lain yang jauh di sana, yang kita tidak terlibat di situ. Padahal kita sangat berpotensi sekarang untuk menjadi pahlawan-pahlawan baru di masa sekarang. Karena apa? Karena masalah yang ada sekarang itu sama besarnya seperti masalah di zaman penjajahan dulu kala itu. Kan begitu. Jadi gini, ya kita berbicara dulu soal kemerdekaan yang tadi itu. Apa itu sebenarnya merdeka? Dan kenapa Bung Karno itu memproklamirkan kemerdekaan? Sebenarnya Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan itu sebenarnya ada ambigu dan ada kebingungan-kebingungan sebenarnya dalam konteks itu. Kalau misalkan dikatakan bahwa Bung Karno itu memerdekakan Indonesia 17 Agustus 45 dengan proklamasinya itu, berarti sebenarnya Indonesia sudah dianggap sudah ada sebelumnya dan kemudian memerdekakan diri. Tetapi pada faktanya Indonesia tidak pernah dikenal oleh masyarakat dunia sampai tahun 1949. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya pada waktu itu sebenarnya Bung Karno itu bukan memerdekakan, tetapi melahirkan negara baru dalam sudut pandang ini, dalam kriteria ini. Nah, jadi kalau misalkan kita berbicara tentang kemerdekaan bangsa Indonesia, yang dipahami dan yang dilakukan oleh Bung Karno itu adalah memerdekakan Indonesia secara politik. Nah, apakah rakyat Indonesia sudah merdeka? Yang dimaksud dengan merdeka itu adalah bahwa kita bisa mengambil keputusan dan kesimpulan sendiri tanpa tergantung pada pihak lain. Itulah yang dimaksud dengan merdeka. Nah, karena itu, maka kita pikirkan sendiri sekarang, apakah kita ini negara yang sudah merdeka? Kemarin, ketika Uni Eropa itu memberlakukan sebuah kebijakan yang menyebut bahwa mereka tidak akan ambil produk-produk yang dianggap dihasilkan dari perusakan lingkungan. Dan karena itu maka mereka menolak sawit Indonesia karena dianggap sawit Indonesia itu merusak lingkungan. Nah, Indonesia kalang kabut, Indonesia marah-marah, dan Indonesia berdebat. Kenapa seperti itu? Karena Indonesia tidak boleh atau dihalang-halangi atau diperberat kalau misalkan mau jual kelapa sawit ke sana atau minyak sawit ke sana. Kita marah-marah. Nah, artinya apa? Artinya dalam konteks ini kita belum merdeka. Kita belum merdeka itu artinya adalah ekonomi kita ternyata tergantung pada pihak asing. Maksud saya adalah ada berapa juta orang di Indonesia yang bergantung hidupnya pada sawit, tetapi sawit itu kemudian dihalang-halangi oleh Uni Eropa dan akhirnya kita panik. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sumber daya kita untuk makan, untuk minum, dan sebagainya itu tergantung pada asing. Kalau misalkan kita sudah benar-benar merdeka, ya kalau misalkan pihak asing nggak mau beli yang kita, ya udah nggak apa-apa. Kita bisa kok hidup tanpa mereka, kan bisa seperti itu. Nah, jadi apa? Jadi kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Bung Karno itu adalah kemerdekaan politik, tetapi kita belum bisa mencapai kemerdekaan itu dalam masyarakat kita, dalam kebangsaan kita, dan sebagainya. Dan karena itulah, maka pahlawan-pahlawan nasional di masa lalu itu yang telah memberikan inspirasi kita untuk melakukan perjuangan, yang telah memberikan dorongan kepada kita untuk misalkan untuk melakukan perlawanan-perlawanan terhadap kejahatan, itu harus kita gunakan sekarang. Apakah dengan perang? Ya tentu saja tidak dengan perang. Maksud saya adalah ketika mereka dulu rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemajuan bangsa, maka kita di zaman sekarang harus juga rela untuk memperjuangkan itu dengan jiwa raga kita. Dengan perang itu tidak relevan, tetapi dengan misalkan dengan baca buku yang banyak sehingga kita bisa memberikan kontribusi positif terhadap pendidikan di Indonesia, dengan mendirikan yayasan, dengan bikin webinar seperti ini, dengan bikin peraturan-peraturan yang memajukan bangsa Indonesia, bikin penemuan-penemuan, bikin jurnal ilmiah dan sebagainya. Nah, itulah yang harusnya dikembangkan oleh masyarakat Indonesia dengan dorongan-dorongan dari masa lalu kita, dorongan-dorongan dari pahlawan-pahlawan masa lalu kita. Jadi
sekali lagi bukan menerapkan, bukan menempatkan pahlawan-pahlawan itu sebagai orang-orang di masa lalu yang beda dimensi dengan kita, yang hanya harus dihafal latar belakangnya, harus dihafal tentang nama-namanya, peristiwanya dan sebagainya, bukan hanya itu. Buat sejarah itu menjadi sangat relevan buat kehidupan sehari-hari. Kemudian kesalahan berikutnya dalam kita memahami sejarah itu adalah bahwa kita menjadikan sejarah sebagai cerita konflik. Itu poin pentingnya. Jadi sejarah yang kita pahami itu kebanyakan adalah cerita tentang konflik, cerita tentang perang, cerita tentang apa, bukan cerita tentang perjuangannya, tetapi tentang perangnya. Sekarang mari kita lihat dalam kacamata yang lebih positif. Saya tanyakan ini kepada guru-guru sejarah dan saya tanyakan kepada orang yang bikin kurikulum sejarah. Saya sebenarnya sudah punya akses untuk bertanya ke sana, tapi saya pengen sampaikan di webinar ini. Semoga ada yang bisa menyampaikannya juga, biar yang menyampaikannya itu macam-macam gitu, banyak orang. Saya pertanyakan gini, kenapa sejarah Indonesia selalu dimulai dari Kerajaan Kutai? Sejarah Indonesia selalu dimulai dari Kerajaan Tarumanagara. Oh, karena sejarah itu dimulai dari catatan. Begitu kan? Banyak pernyataan yang seperti itu, karena bagaimanapun sejarah itu berasal dari catatan. Iya, masalahnya adalah, kalau misalkan sejarah itu berasal dari catatan, kenapa kita membahas tentang manusia purba? Jadi di sini, jadi dari manusia purba kita bahas, manusia praaksara kita bahas, kemudian tiba-tiba kita loncat kepada Kerajaan Kutai dan Kerajaan Tarumanagara. Di situ ada missing link. Di situ missing linknya itu apa? Tentang kejayaan bangsa Indonesia yang besar, tetapi itu tidak dicatatkan. Baraya semua tahu nggak di sini bahwa seluruh kapal-kapal layar di seluruh dunia hampir tanpa kecuali itu blueprintnya itu adalah berasal dari kapal-kapal di Indonesia. Kapal India kah, kapal Cina kah, kapal Eropa. Kalau nonton Pirate of Caribbean yang yang seperti itu, lihat kapalnya, itu referensi utamanya, blueprintnya itu adalah dari Nusantara, dari Indonesia. Orang-orang Nusantara itu adalah orang-orang yang sudah mengarungi luasnya samudra sejak ribuan tahun yang lalu, datang dari Cina, bahkan ke Afrika, kemana-mana dengan kapal layar mereka, dan dari situlah mereka kemudian mengajari orang-orang tentang navigasi, ngajarin orang-orang tentang bagaimana caranya bikin perahu. Navigasi sekarang, misalkan kita hanya kenal zodiak, Taurus, zodiak Capricorn dan sebagainya. Zodiak itu munculnya dari mana? Zodiak itu sebenarnya muncul dari orang-orang di masa lalu yang berusaha menavigasi. Jadi bintang-bintang di luar sana itu navigasi sebenarnya. Dari mana pengetahuan navigasi itu? Dari para pelaut, diantaranya adalah para pelaut Nusantara. Nah, saking banyaknya kontribusi masyarakat Nusantara terhadap dunia, kita menemukan bahwa bahan-bahan yang digunakan oleh Fir'aun untuk memumikan dirinya sendiri itu adalah bahan-bahan yang hanya bisa ditemukan di Maluku. Di Mesopotamia sekitar 4.000 tahun yang lalu itu ditemukan sebuah kendi. Nah, ada tempat penyimpanan kendi. Yang kendi itu isinya adalah cengkeh. Dan cengkeh tidak pernah ditemukan di masa lalu dimanapun kecuali di wilayah Nusantara. Artinya wilayah Nusantara itu telah memberikan kontribusi terhadap masyarakat global. Itu sungguhan, itu nyata. Kenapa kita tidak pernah mencatatkan itu di buku sejarah kita? Karena apa? Karena fokus buku-buku sejarah kita itu adalah fokus pada konflik, fokus pada kedatangan Belanda, fokus pada pembentukan apa itu namanya VOC dan hal yang semacam itu. Kenapa kita nggak bongkar masa lalu kita yang jaya, yang besar? Bahwa justru dengan kedatangan VOC itulah budaya kemaritiman kita menjadi hilang. Sejak VOC itu sejak Belanda itu memaksakan misalkan melalui Amangkurat, melalui apa, bahwa Indonesia tidak boleh lagi berlayar, berlaut dan sebagainya, kita hilang budaya itu akhirnya. Ini saya tanya kepada seluruh orang yang bikin kurikulum sejarah di Indonesia, kenapa tema-tema tentang hal ini dihapuskan dari buku sejarah? Bahkan ngeri, saya ngeri gitu. Jadi saya cerita sedikit lagi ya, saya mohon maaf. Nah, waktunya 2 menit lagi buat saya. Jadi ceritanya pada tahun 2003 kemarin itu ditemukan fosil di Indonesia. Yang fosil itu telah mengguncang dunia. Namanya adalah fosil Homo floresiensis.
Apa yang membuatnya mengguncang dunia itu adalah bahwa ukuran tubuhnya sangat kecil dan ukuran otaknya sangat kecil, hanya 320 cc. Kecil sekali dibandingkan dengan manusia modern 1400 cc, 1200 sampai 1400 cc. Anggaplah seperti itu. Nah, anehnya adalah si fosil itu walaupun otaknya kecil, dia diperkirakan mampu menghasilkan peradaban yang sama seperti manusia modern. Di antaranya adalah bahwa mereka bisa bikin jebakan, mereka bisa bikin anak panah, mereka bisa bikin alat-alat tajam, mereka bisa membuat alat-alat batu dan sebagainya yang diperkirakan kecerdasannya itu serupa dengan manusia modern. Nah, para ilmuwan pada waktu itu geger dan kaget bagaimana ceritanya otak kecil dari Homo floresiensis itu yang kurang lebih hanya setara dengan orang utan itu atau bahkan lebih bawah sebenarnya lebih kecil daripada orang utan, setara dengan kera-kera kecil tetapi memiliki kecerdasan yang sama seperti manusia modern. Sampai sekarang itu belum terpecahkan. Sampai sekarang itu masih menjadi perdebatan di dunia internasional. Gitu kan? Itu faktanya. Yang luar biasanya adalah walaupun itu ditemukan di Indonesia, walaupun itu menggegerkan dunia, tetapi buku sejarah kita baru memasukkan tentang Homo floresiensis 10 tahun kemudian. Dan sampai sekarang bahkan tidak banyak dibahas. Padahal itu kan bagian dari khasanah Indonesia, itu adanya ditemukan di Indonesia, bahkan seluruh suku bangsa di Indonesia kenal sama makhluk-makhluk kerdil. Katakanlah namanya Ibu Gogo, katakanlah namanya Ohang Pandak, katakanlah namanya apa segala rupa gitu suku Mante di seluruh dunia, di seluruh Indonesia kita punya cerita tentang orang-orang kerdil. Dan fosilnya juga ditemukan di Nusantara, yaitu di Nusa Tenggara Timur, Homo floresiensis. Tetapi baru masuk buku sejarah 10 tahun kemudian dan kita tidak membahasnya. Artinya banyak sekali sejarah-sejarah kita yang fokusnya itu adalah untuk memberikan inspirasi masa depan, kita itu ternyata malah tidak diceritakan, malah tidak diwartakan kepada masyarakat kita secara umum. Dan akhirnya apa? Sejarah kita menjadi membosankan, sejarah kita menjadi membingungkan, dan sejarah kita tidak relevan dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang menginspirasi kita, yang mendorong kita untuk melakukan perubahan, yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan, itu justru malah tidak diceritakan. Oke, waktunya sudah habis tepat 30 menit. Silakan diserahkan kepada moderatornya. Hatur nuhun, Pak Guru Gembul sudah berbagi dengan kita semua berkaitan dengan fakta-fakta sejarah yang memang perlu kita, kalau kata orang Sunda mah diguar deui gitu ya. Kita buka kembali sehingga bisa menjadi common knowledge, menjadi sebuah pengetahuan yang mampu bisa diketahui oleh masyarakat yang lebih luas. Dan tentunya untuk semakin melebarkan khazanah kita berkenaan dengan sejarah, saya ingin memberikan kesempatan kepada rekan-rekan untuk bisa memberikan pertanyaan ataupun menanggapi ataupun ingin menyanggah ataupun ingin memberikan insight-insight baru berkenaan dengan materi yang sudah disampaikan oleh Guru Gembul. Mangga, mungkin ini ada yang memohon materinya apabila ada juga referensi yang digunakan oleh Pak Guru Gembul. Mangga nanti apabila berkenan untuk disampaikan, boleh disampaikan juga oleh Pak Guru Gembul. Sekali lagi mangga Ibu dan Bapak ataupun para hadirin yang ingin bertanya, terutama yang hadir di ruangan Zoom ini. Nah, ini langsung saja ada pertanyaan yang pertama, mudah-mudahan ini bisa merangsang guru-guru ataupun ibu bapak lain yang ingin bertanya. Yang pertama ini dari Bapak Sutarna dari SMA Negeri 5 Bandung. Apakah kurikulum di sekolah menurut Pak Guru Gembul sudah sesuai di masa sekarang? Gimana? Ulang. Apakah kurikulum di sekolah menurut Pak Guru Gembul sudah sesuai di masa sekarang? Langsung jawabannya ya. Boleh langsung. Kurikulum yang sekarang kita pegang itu adalah kurikulum Merdeka Belajar. Dan karena itu, maka sebenarnya kurikulum Merdeka itu memberikan kewenangan dan kesempatan kepada setiap unit-unit lembaga penyelenggara pendidikan untuk merelevansikan pendidikannya. Jadi saya sudah ngobrol dengan Kementerian Pendidikan berulang-ulang tentang bagaimana sebenarnya kurikulum zaman sekarang. Jadi relevan dan tidak relevan pada akhirnya diserahkan kepada guru masing-masing di sekolah.
Nah, jadi misalkan begini, yang saya sampaikan tadi bahwa di Indonesia ternyata tidak ada buku panduan tentang budaya kemaritiman di Indonesia, tidak ada. Nah, guru-guru di sekolah itu dipersilahkan untuk memasukkan kurikulum itu dalam pelajaran sehari-hari. Itu bisa saja seperti itu. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan relevan dan tidak relevannya itu sebenarnya diserahkan kepada setiap unit-unit unit-unit di daerah. Cuman kemarin itu menjadi sebuah perdebatan baru. Jadi gini, saya tuh pernah berbincang dengan Kementerian Pendidikan. Saya bilang bahwa guru-guru di Indonesia itu tidak mendapatkan pengajaran yang pas dan yang pantas untuk menjadi guru. Jadi ketika mereka berkuliah di universitas keguruan, ternyata mereka tidak diajarin bagaimana caranya menjadi guru, tetapi mereka diajarkan menjadi TU, tata usaha. Jadi bikin administrasi aja terus, tetapi bagaimana caranya mengatur kelas, bagaimana caranya menjadi orang yang memiliki otoritas di kelas, bagaimana caranya kita bisa menyampaikan gagasan dengan ide-ide dengan gaya retorika yang baik. Gak diajarin, kita diajarin nggak sih guru-guru untuk beretorika gitu atau untuk menyampaikan pesan secara baik? Itu kan tidak diajarkan seperti itu. Jadi guru-guru di Indonesia dapat sertifikat keguruan tetapi dia tidak memiliki kompetensi pedagogik karena memang kompetensi pedagogik juga tidak diajarkan di mana di ininya gitu. Ada psikologi pendidikan cuma 2 SKS gitu. Nah, saya tuh komplain ke kementerian, kenapa bisa sampai seperti ini? Saya mau ngobrol sama rektor-rektor Universitas Pendidikan se-Indonesia. Saya bilang kan gitu. Tapi kata ya kementerian di sana itu mengatakan bahwa ya nggak bisa karena itu di luar kewenangan kami karena ini kurikulum merdeka, jadi setiap lembaga, setiap institusi ya dipersilakan untuk mengembangkannya masing-masing. Nah, jadi ini di sini ada ada masalah baru. Jadi di satu sisi, apakah misalkan relevan atau tidak relevan pelajaran-pelajaran yang sekarang ada di sekolah itu bisa disesuaikan, diserahkan kepada unit-unit penyelenggara pendidikan. Sekolah katakanlah bisa seperti itu. Tapi di sisi lain, sekolah bahkan bisa bikin sesuatu yang sangat neko-neko sampai malah semakin jauh, semakin melenceng dari kependidikan kita. Jadi ya akhirnya jadi membingungkan juga gitu. Belum lagi ini ya Pak Guru, berkaitan dengan karena kurikulum kita juga bersifat politis, kita lihat apakah nanti pergantian ini apakah terjadi pergantian kurikulum juga yang mungkin agak sedikit membawa kebingungan terhadap guru-guru apalagi yang sepertinya tidak mendapatkan pendidikan keguruan dengan lengkap nih ya. Nanti kita akan itu kementerian udah janji ya. Kementerian udah janji bahwa nanti ganti presiden nggak akan ganti kurikulum. Nah, tapi, nah detail-detail kecilnya, perubahan-perubahan kecil tetap mewajibkan guru-guru untuk bikin in-house training baru tentang bagaimana menanggapi perubahan-perubahan detail itu. Jadi ngerepotin guru juga ternyata ya. Nah ini Pak Guru Gembul, berkaitan dengan tadi yang sudah disampaikan, banyak sekali lembaga pendidikan keguruan yang tidak mengajarkan secara penuh bagaimana kita menjadi seorang guru. Karena ini ada pertanyaan dari Ibu Ina Meliani berkaitan dengan beliau sebagai guru sejarah. Ini menanyakan bagaimana sih mengajarkan sejarah agar bisa menarik perhatian murid dan murid ini tertarik mempelajari pembelajaran sejarah. Oke, bagaimana caranya? Hal pertama yang harus dipahami adalah bahwa setiap orang itu unik, spesifik, otentik. Satu sama lain berbeda. Dan karena itu, jangan dulu berpikir tentang model pembelajaran seperti apa, tapi fokus pada kemampuan dan kelemahan diri. Misalkan, saya jago dalam retorika, tetapi saya tidak terlalu ahli, tidak terlalu mahir dalam membuat media pembelajaran. Ya udah, eksploitasi kemampuan dalam retorikanya. Jadi sampaikan ke anak-anak apa yang paling mungkin bisa kita lakukan. Karena setiap itu kan beda-beda, setiap guru itu beda-beda. Kalau misalkan saya tidak bisa beretorika, maka buatlah metode-metode pembelajaran yang paling baik. Atau misalkan saya metode pembelajaran tidak ngerti, saya retorika juga tidak bagus. Bagaimana caranya? Kuasai psikologi. Gimana caranya agar kita dekat dengan siswa? Bagaimana caranya agar kita bisa menuntun siswa ke arah yang lebih baik, menjadi tempat curhat mereka, menjadi jembatan mereka untuk menyampaikan kreativitas, gagasan, dan sebagainya. Nah, itu yang pentingnya. Jadi
Jangan tanya gimana caranya saya menjadi guru yang inspiratif di ini. Tergantung, setiap orang kan beda-beda. Jadi fokuskan aja pada apa yang saya miliki dan apa yang siswa-siswa itu butuhkan. Begitu. Itu poin yang pertama yang yang termasuk masalah detail. Kemudian yang kedua yang jauh lebih umum itu adalah seperti yang saya bilang tadi. Kita hanya akan mengingat sesuatu yang menurut otak kita itu penting. Dan kita pasti akan melupakan segala sesuatu yang menurut kita tidak penting. Pelajaran sejarah itu dengan seluruh data-data dan fakta-faktanya dipastikan akan dilupakan oleh murid sehebat apapun kita mengajarnya kalau kita gagal untuk memberikan makna pada materi-materi itu. Jadi kalau misalkan siswa tahu, oh saya belajar ini tuh karena itu, maka dia akan hafal. Dia akan ngerti, dia akan sadar. Tapi kalau misalkan anak-anak itu tidak tahu, anak-anak saya ngapain saya belajar tentang kerajaan Tarumanagara, ini kan peristiwa masa lalu, itu udah selesai, guru udah gagal di situ. Karena artinya siswa-siswa tidak mampu memaknai dan memahami tentang esensi dan tujuan dari pembelajaran itu. Begitu. Baiklah, jadi memang pembelajaran sejarah ini banyak sekali diminati, tapi hanya sekedar didengarkan saja. Tapi sedikit membosankan mungkin gara-gara banyak angka tahun dan yang lainnya, sehingga membuat anak-anak ini merasa jenuh dan bosan. Dan bagaimana caranya kita harus bisa menarik sejarah ini berdasarkan dengan konteks ya, terutama hal-hal yang memang bisa menjadi inspirasi bagi para siswa. Sebenarnya ini Kang, sebenarnya menteri terdahulu itu dan bahkan Pak Jokowi kalau nggak salah saya lupa ya, pokoknya pejabat terdahulu itu sudah mengatakan bahwa soal-soal sejarah itu tidak boleh faktual, tidak boleh pakai angka tahun. Itu sudah ada sebenarnya sarannya, bahkan mungkin aturannya. Tetapi kita saya ngelihat kemarin cek soal-soal yang beredar di Indonesia, tetap aja Indonesia merdeka pada tahun sekian. Siapa yang menjadi perwakilan Indonesia dalam perundingan Ron Royen, yang kayak gitu itu adalah soal-soal yang saya mohon maaf ya, yang harus segera dihapuskan. Baiklah, mungkin ini juga bisa menjadi inspirasi ya Ibu dan Bapak guru sejarah untuk bisa mengolah bagaimana pembelajaran sejarah ini menjadi sebuah hal yang menarik. Nah, ini ada pertanyaan, ini cukup menarik buat saya. Bagaimana menurut Guru Gembul mengenai fenomena Indonesia sebagai Atlantis yang hilang? Bangga. Pernyataan bahwa Indonesia adalah Atlantis yang hilang itu pertama kali memang dikemukakan oleh Prof. Arisio Santos. Jadi setelah beliau meninggal dunia, buku-bukunya itu kemudian diambil oleh kerabatnya dan kemudian diterbitkan. Arisio Santos mengaku dalam buku itu telah meneliti Indonesia selama 30 tahun dan menemukan bahwa indikasi-indikasi atau sebutan-sebutan yang disebutkan oleh Plato dalam bukunya Critias dan yang buku itu saya lupa namanya, itu merujuk pada Indonesia. Di antaranya adalah bahwa wilayah Atlantis yang dimaksud itu adalah wilayah yang mendapat cahaya matahari sepanjang tahun dan kemudian dikelilingi oleh gunung-gunung api dan kemudian banyak hewan-hewan buasnya dan di situ banyak sekali hewan-hewan mistik, hewan klinik, hewan yang aneh-aneh rupanya dan sebagainya. Dan Arisio Santos menemukan bahwa tidak mungkin wilayah yang dimaksud itu adalah wilayah selain Nusantara. Apalagi katanya 11.000 tahun yang lalu persis sama seperti yang dituliskan oleh Plato bahwa Atlantis itu tenggelam, wilayah Nusantara juga tenggelam sekitar 11.000 tahun yang lalu gara-gara zaman glasialnya berakhir zaman glasialnya berakhir. Nah, kemudian banyak sekali orang-orang Indonesia yang terpaku pada cerita itu, pada teori itu, sampai-sampai ada yang bikin komunitas dan sebagainya. Saya justru melihat bahwa itu adalah wujud dari inferiornya bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu sangat takut terhadap dunia luar. Bangsa Indonesia itu merasa inferior, merasa rendah diri dibandingkan dengan bangsa lain, sehingga hanya untuk bisa membanggakan kembali bangsa Indonesia harus dikaitkan dengan legenda-legenda asing. Saya yakinkan kepada orang yang ikutan webinar di sini bahwa orang-orang di Indonesia itu memiliki masa lalu yang besar. Bahkan mungkin lebih daripada Atlantis. Cuman namanya jelas bukan Atlantis, namanya ya kita aja, entah namanya Tagaroa, entah namanya apa, kan seperti itu ya. Kenapa harus dikaitkan dengan Atlantis hanya untuk bisa membanggakan diri kita sendiri? Ya enggak, kita punya kebanggaan kita sendiri kan.
Fakta bahwa Indonesia sudah maju 10.000 tahun yang lalu misalkan, itu diakui berdasarkan data-data arkeologis. Itu sudah ada. Tetapi apakah itu namanya Atlantis? Ya tidak harus seperti itu. Kalau misalkan Indonesia dikaitkan dengan Atlantis, kemungkinannya sangat kecil karena bahkan nama Atlantis pun secara akademis ditolak. Jadi di masa lalu ada sebuah kota yang sangat besar di seberang gerbang Hercules dengan segala rupa itu, para sejarawan mengabaikannya karena menganggap bahwa itu hanya legenda saja. Tidak ada konfirmasi dan klarifikasi dari kalangan sejarah dan tidak bisa diakui berdasarkan catatan-catatan dan tidak diakui berdasarkan arkeologis manapun. Jadi selesai di situ. Itu hanya sekedar legenda. Yang kemudian kita pahami adalah bahwa orang Indonesia ribuan tahun yang lalu itu sudah ada dan sudah eksis, itu nyata. Itu ada. Ya udah, kita angkat saja kebudayaan kita tanpa kita harus mendompleng pada nama-nama dan istilah-istilah serta legenda-legenda asing. Kan begitu. Itu selesai di situ. Itu kan fakta kita ya. Itu fakta kita bahwa misalkan 10.000 tahun yang lalu kita sudah beradab, itu fakta. Gunung Padang ada di situ, itu fakta. Kan begitu ya. Nggak usah dihubung-hubungkan dengan budaya-budaya Lemuria, Atlantis, yang itu semuanya adalah cocokologi gitu ya. Terlalu fantastis juga ya dongeng-dongengnya. Iya, itu dongeng-dongeng aja. Nih, selanjutnya masih ada beberapa pertanyaan, di antaranya ini ada Ketua Karang Taruna yang hadir dari Mas Ius dari PSM Jamek. Adakah solusi terbaik untuk menerapkan rasa nasionalisme? Saya melihat bahwa generasi saat ini sebagai generasi mager malas gerak karena pengaruh gadget dan lingkungan sekitar. Apakah ada cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan rasa nasionalisme tersebut? Generasi mager itu adalah generasi yang muncul gara-gara mereka tidak bisa atau gagal mengaktualisasikan dirinya. Jadi sebenarnya gini, orang-orang yang mager itu adalah orang-orang yang menjadi korban dari masyarakat, dari pemerintah. Kenapa seperti itu? Karena secara naluriah manusia itu nggak mungkin mager. Bukti bahwa masyarakat kita tidak mager itu adalah ketika mereka main game, mereka main perang-perangan. Jadi sebenarnya apa maksudnya? Maksudnya adalah dorongan hormonal kita adalah dorongan untuk bersaing, dorongan untuk mengalahkan pihak lain, dorongan untuk berribut satu sama lain, untuk berdialektika, untuk berdebat dan sebagainya. Bahkan orang-orang di Indonesia kalaupun mager, dia main di handphone doang, dia main di handphone itu ketikan-ketikannya itu adalah hujatan, makian, kritikan pada pihak lain atau pujian pada pihak lain yang menunjukkan bahwa dalam hal itu mereka sebenarnya ingin sekali berkontribusi, mereka ingin bertengkar, mereka ingin maju, mereka ingin bergerak. Sebenarnya itu begitu. Tetapi kenapa mereka hanya mampu di media sosial? Ya karena kita ternyata gagal untuk bisa menyediakan lahan untuk beraktualisasi diri. Jadi misalkan gini, di Indonesia ada nggak yang mau jadi ilmuwan? Oh ada, tapi anggaran untuk jadi ilmuwan kecil, kemudian tidak dipelihara dengan baik. Bahkan banyak ilmuwan-ilmuwan di Indonesia yang harus bisa mengaktualisasikan diri ke luar negeri, bukan di Indonesia. Ya akhirnya mager ilmuwan-ilmuwan kita mau jadi apa juga gitu. Kemarin ada yang berhasil menemukan fosil gading gajah. Oke, dikasih ucapan terima kasih, dikasih 1 juta rupiah. Ya elah, dikasihnya 1 juta rupiah gitu. Jadi penghargaan kita kepada orang pintar, penghargaan kita kepada orang cerdas, penghargaan kita kepada atlet-atlet yang luar biasa itu sedikit. Ada ajang apa itu binaragawan. Saya pernah nonton itu, ada binaragawan yang berlatih bertahun-tahun, ngabisin uang sekian-sekian dan sebagainya, kemudian ikut kejuaraan nasional. Pas menang, dapatnya itu hadiah yang nilainya itu kurang dari 500.000 rupiah. Ada lomba cerdas cermat, levelnya adalah level provinsi, yang menang juara satunya itu menangnya 46.000 rupiah. Nah, dengan kondisi-kondisi yang seperti itu, bagaimana mungkin kita bisa mengaktualisasikan diri? Kita mager, kita tidak keluar, karena kalaupun kita keluar, kita tidak dihargai, kita tidak diminati. Kalau misalkan kita ada yang juara futsal, kita ada yang juara motocross, kita ada yang juara apa, ya nggak dilihat juga sama orang lain, nggak bisa eksis juga di dunia lain. Susah sekali kita itu untuk bisa mengeksplorasi diri kita sendiri. Dan kalau misalkan kita mau mengeksplorasi diri kita sendiri, misalkan ya, kita mau misalkan latihan dance.
kita mau misalkan mau latihan MMA misalkan, banyak di antara anak-anak kita yang pengen seperti itu. Kita dihalang-halangi oleh masyarakat. Ada yang bilang, ngapain latihan MMA, nanti rusak gini, nanti kan kamu nggak bisa jadi PNS ke depannya. Ngapain kamu latihan futsal, emang nanti kalau gede, kalau jadi atlet futsal, kamu bisa dapat pensiun. Nah, kita itu banyak akhirnya ditekan oleh masyarakat, oleh orang tua, oleh guru, oleh, ya secara umum adalah oleh negara sendiri, sehingga kita ngapain juga gitu. Akhirnya ya kita mager gitu. Padahal aslinya kita tidak mungkin mager. Aslinya kita itu didorong untuk terus-terusan bersaing, bertengkar, berkompetisi, dan berkonflik. Itulah manusia. Baik, luar biasa sekali. Ini saya sampai tercengang dengan apa yang disampaikan. Tentu segala sesuatu hal harus kita mulai dari kita sendiri dan kita jadikan sebagai inspirasi untuk diri kita sendiri dan kita maksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita sendiri sehingga tidak menjadi generasi yang mager. Pak Guru Gembul, saya ini ada beberapa pertanyaan yang apabila saya tarik benang merahnya ini pertanyaannya kurang lebih sama. Ini yang pertama ada dari Mas Repka, ini berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk merangsang curiosity belajar sejarah, apakah harus bergantung pada lingkungan pendidikan formal atau tidak. Lalu juga dari Mas Reza Kurniawan, ini mengenai media ajar terbaik yang bisa disampaikan kepada peserta didik di generasi Z ini berkaitan dengan pembelajaran sejarah yang inovatif ini kira-kira yang seperti apa? Dan juga ada pertanyaan berkaitan juga dengan pembelajaran sejarah. Ini apakah efektif juga pembelajaran dari Mas G Nugraha? Ini apakah pembelajaran sejarah yang modifikasi dalam sebuah permainan seperti yang dilaksanakan oleh Museum KAA dengan cara Bandung historical history game atau BHSG ini cukup efektif sebagai pembelajaran sejarah yang relevan bagi siswa ataupun bagi peminat pembelajaran sejarah. Baik, pertanyaan pertama tadi bagaimana caranya untuk meningkatkan curiosity atau kepenasaranan dalam pembelajaran sejarah, begitu ya? Pertanyaan betul. pertama itu. Nah, ini pertanyaan yang keliru. Saya mohon maaf ya, ini adalah pertanyaan keliru, tetapi yang menyampaikan pertanyaan ini adalah orang yang benar. Pertanyaannya keliru tetapi disampaikan oleh orang yang benar dan nampaknya memiliki idealisme yang tinggi. Saya jelaskan begini, kepenasaranan itu, curiosity itu adalah alamiah, ada bersama manusia. Jadi manusia itu sejak awal pasti sangat penasaran terhadap lingkungannya karena mereka itu wajib bertahan hidup. Satu-satunya cara untuk bisa bertahan hidup bagi manusia adalah dia mampu menemukan dia mampu menemukan solusi dari masalah-masalahnya. Dan satu-satunya cara agar manusia terus-terusan mencari solusi itu adalah Tuhan menanamkan kepenasaranan dalam benak kita, curiosity itu. Jadi curiosity itu atau kepenasaranan itu tidak usah dipelihara karena manusia pasti memilikinya. Nah, tapi kenapa anak-anak kita sekarang tidak memiliki penasaranan untuk itu? Masalahnya adalah karena itu dibunuh. Jadi bukan bagaimana caranya memelihara kepenasaranan itu, tapi pertanyaan yang lebih tepat itu adalah bagaimana caranya agar kita tidak membunuh kepenasaranan itu. Karena secara alamiah kita sudah memiliki kepenasaranan itu kan. Nah, bagaimana cara proses pembunuhannya itu? Di antaranya adalah gini. Sebenarnya anak-anak kita itu sejak kecil sudah senang belajar. Dia nanya begini dan begitu. Anak-anak Indonesia itu rata-rata di umur 3 sampai 5 tahun itu bertanya 400 pertanyaan kepada orang tuanya. Sekarang siapa orang tua yang berani menjawab ke 400 pertanyaan itu setiap hari? Sedikit sekali. Banyak yang diabaikan. Banyak orang tua zaman sekarang yang main HP dan kemudian mengabaikan pertanyaan dari anak-anaknya itu. Banyak di antara orang-orang tua kita yang justru malah marah ketika anaknya banyak bertanya seperti itu. Nah, itulah yang akhirnya membunuh membunuh kepenasaranan anak-anak kita itu. Jadi anak-anak kita bertanya, kenapa ini begini, kenapa itu begitu, kenapa ini begini. Kemudian ketika dia tahu bahwa dia tidak mendapatkan jawaban dari orang tua dan dia tahu bahwa dia tidak mendapatkan jawaban dari dunia, dari lingkungannya, maka dia akan trauma. Dia akan mengatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu yang membuat saya penasaran itu ternyata tidak terjawab, itu sakit. Kan kalau misalkan kita penasaran, kemudian kita tidak mendapatkan jawaban, itu kita sakit loh.
Bener kan? Kita tuh jadi Betul. gatel gitu rasanya tuh gatel, tapi gatel yang tidak. Nah, anak-anak kecil kita itu gatel mau bertanya tapi diabaikan. Akhirnya apa? Daripada dia menanggung kegatalan itu terus-terusan, dia akhirnya memutuskan saya tidak akan bertanya lagi. Dan sejak saat itulah kepenasaranan itu dibunuh. Makanya yang saya bilang tadi itu, curiosity itu bukan soal bagaimana cara kita memeliharanya, karena kita memang selalu memilikinya. Pertanyaannya itu adalah bagaimana agar kita tidak membunuh itu. Nah, sekarang guru-guru, gimana caranya untuk mengembangkan rasa itu? Guru-guru saya tantang untuk melakukan hal seperti ini. Berikan kepada siswa kesempatan untuk bertanya apapun, apapun serius, apapun yang mereka mau. Jadi nanti datang ke kelas, anak-anak sekarang kalian boleh nanya apapun yang kalian mau dan apapun yang kalian suka, kemudian guru itu menjawab dengan jawaban yang akurat. Kalau misalkan si guru itu tidak mampu untuk mengajukan pertanyaan itu dan tidak mampu untuk menjawab pertanyaan itu, maka jangan bertanya tentang bagaimana caranya mempertahankan curiosity dari anak-anaknya. Karena disitulah letak dari praktek. Disitulah letak dari bagaimana caranya agar kita menjadi guru yang tetap memelihara kepenasaranan. Dan dari situlah guru menjadi guru yang inspiratif. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa? Soal salah satu modifikasi pembelajaran melalui permainan, diantaranya adalah Bandung Historical Study Games yang Oh iya, iya, iya. diinisiasi oleh Museum Konferensi Asia Afrika. Saya kemarin ke perpustakaan daerah Jakarta di dekat Taman Ismail Marzuki itu, dan saya juga mendapatkan pertanyaan yang seperti ini. Bagaimana caranya? Bagaimana cara perpustakaan untuk bikin supaya orang-orang senang datang ke perpustakaan? Bagaimana caranya agar mereka membaca buku di sini dan sebagainya? Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Bagaimana caranya agar apakah museum tertentu harus menyelenggarakan permainan-permainan yang begini dan begitu untuk mengasah kemampuan sejarah anak-anak dan sebagainya? Ini juga saya pikir adalah paradigma yang terbalik. Saya mohon maaf ya, bukan berarti tidak menghormati orang yang membuat permainan-permainan itu. Justru saya sangat menghormati orang-orang yang di situ, dan saya menganggap orang-orang itu adalah orang-orang yang dinistakan oleh masyarakat dalam hal ini. Jadi ceritanya begini, Baraya, perpustakaan itu, museum itu ada karena masyarakat penasaran sama masa lalu, sama buku-buku. Jadi museum itu diadakan untuk memfasilitasi masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan informasi tentang masa lalu. Begitu rumusnya ya. Jadi museum ada karena masyarakat menginginkannya. Sekarang masyarakatnya tidak menginginkan itu, sehingga sekarang museum berlomba-lomba bagaimana caranya agar masyarakat menginginkannya. Jadi orang itu adalah orang-orang pejuang, orang-orang yang ada di museum yang bikin atraksi, bikin permainan segala rupa, itu adalah orang-orang pejuang, tetapi mereka adalah orang-orang yang hidup di dunia yang terbalik, di mana museum-museum didirikan bukan karena kepenasaranan dari warganya, tetapi karena misalkan formalitas, karena untuk menjaga aset-aset masa lalu kita dan sebagainya. Jadi saya sangat-sangat apresiasi orang-orang yang berjuang mati-matian untuk membuat orang datang ke museum. Saya sangat mengapresiasi orang yang berjuang mati-matian untuk membuat permainan-permainan yang populer yang diinginkan oleh masyarakat kita agar mereka dekat pada semangat-semangat edukasi. Ya, itu saya sangat apresiasi itu. Tetapi dalam hal ini kita justru malah diperlihatkan bahwa orang-orang itu sekarang sendirian. Orang-orang itu sekarang tidak didukung karena mereka habis-habisan mencerdaskan kehidupan bangsa di tengah-tengah masyarakat yang sudah tidak lagi, di tengah masyarakat yang sudah tidak lagi memiliki kepenasaranan. Oke, pertanyaan ketiga tadi apa? Sebenarnya sudah terjawab kurang lebih. Namun Udah. ini masih ada beberapa pertanyaan sebelum kita makan mengakhiri sesi diskusi ini. Ini berkaitan dengan pertanyaan yang diungkapkan oleh Kang Ega dari Sukabumi. Ini salah satu followers dari Guru Gembul nampaknya. Karena beliau sangat penasaran sekali dari manakah Pak Guru Gembul ini memperoleh informasi ataupun pengetahuan yang dipaparkan baik hari ini ataupun melalui konten-konten Anda, dan juga buku bacaan yang Anda baca, ataupun informasi-informasi ini dapatnya dari mana. Lalu juga ini terkait dengan banyak sekali sumber sejarah
yang baru dan seringkali berbeda dengan pelajaran yang ada di sekolah kita. Dan bagaimana sih caranya kita memverifikasi kebenaran sumber sejarah tersebut? Oke. Mangga. Ini banyak Untuk sekali, jujur ini banyak sekali yang menanyakan link. Ini materinya bisa diperoleh di mana? Jadi boleh sekalian juga dibagikan apabila ada gitu, boleh linknya dibagikan sekarang. baik, Ini banyak sekali yang meminta referensi kebetulan ini di kolom chat. link dan referensi saya silakan diakses di channel YouTube Guru Gembul episode 130 Sejarah Nusantara yang Disembunyikan. Itu referensi saya cantumkan di situ lebih dari 20 buku dan media, kemudian di situ pemaparannya juga sudah ada. Jadi kalau misalkan link tentang apa yang saya sampaikan tadi itu ada di situ, tentang sejarah Nusantara itu. Ditulis Pak Guru, ya silakan ya. Episode 130 Sejarah Nusantara yang Disembunyikan di channel Guru Gembul. Silakan Episode langsung di situ Anda. 130 ya. Ya, 130. Di googling aja langsung di situ ketemu tuh. 130 mangga boleh diakses. Ya, begitu. Ya, episode 130 Sejarah Nusantara yang Disembunyikan. Kalau misalkan mau nyari link ya. Kemudian pertanyaan yang tadi itu yang terakhir apa sih? Pertanyaannya itu karena kan banyak sekali informasi-informasi sejarah baru nih yang Oh iya tidak iya iya. dipelajari di sekolah. Kita mau verifikasinya seperti apa? Ini betul atau tidak? Baik. Ada banyak sekali faktor yang membuat sejarah itu akan berganti terus-terusan. Ada banyak sekali faktor. Misalkan masalah politis. Masalah politis itu sangat berpengaruh terhadap sejarah kita. Sekarang Pak Harto itu belum jadi pahlawan nasional tapi diusulkan menjadi pahlawan nasional. Seandainya Pak Harto itu benar-benar masuk menjadi jajaran pahlawan nasional, maka kita akan kehilangan cerita-cerita tentang kekerasan yang pernah dilakukan di zaman Pak Harto. Kita justru akan mendapatkan banyak sekali cerita-cerita yang memujinya sebagai tokoh yang sangat baik dan berbudi luhur. Kalau misalkan Pak Harto tetap tidak jadi pahlawan nasional, maka kita tidak akan menemukan sejarah Pak Harto yang adil, yang baik, yang luar biasa menginspirasi. Sebaliknya kita akan mendapatkan cerita-cerita tentang Pak Harto yang kejam, yang beringas, yang korupsi, dan sebagainya. Jadi politik itu benar-benar mengubah sejarah kita. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara teknis atau dalam jiwa sejarah pun, sejarah itu kan dibagi menjadi 4 dimensi. Ini penting. Sejarah sebagai peristiwa yang tidak mungkin bisa kita akses sama sekali, tidak mungkin bisa kita ketahui sama sekali. Yang kedua adalah sejarah sebagai kisah yang ini bisa kita ketahui tetapi tidak bisa diverifikasi oleh diri kita sendiri. Yang ketiga itu adalah sejarah sebagai seni. Jadi yang paling penting itu adalah kisah-kisah itu menginspirasi kehidupan kita atau apakah itu benar atau tidak, atau berdasarkan fakta yang kecil atau tidak. Kemudian yang keempat itu adalah sejarah sebagai ilmu. Nah, di universitas yang diajarkan itu adalah sejarah sebagai ilmu, tetapi di sekolah itu tidak pernah diajarkan sejarah sebagai ilmu. Dan karena itu, maka kita akan menemukan sejarah-sejarah yang berbeda satu sama lain. Misalkan, di sekolah kita akan diceritakan bahwa Teuku Umar itu adalah pahlawan nasional yang baik, yang berbudi luhur, dan sebagainya. Kalau kita masuk universitas, kita akan menemukan bahwa Teuku Umar itu ternyata adalah raja yang pernah melakukan pembantaian pada suku lain, pada etnis lain. Kalau misalkan tidak masuk ke dalam wilayah kekuasaannya, misalkan ada yang seperti itu, atau misalkan kita masuk ke jajaran ya yang tadi itu tentang kemerdekaan Indonesia. Indonesia diproklamirkan 17 Agustus tahun 1945 dan itu sudah diajarkan di sekolah-sekolah. Kemudian tadi Pak Asep mengatakan bahwa kemerdekaan kita justru adalah tanggal 18 Agustus. Karena di saat itulah kita memiliki pemerintahan, memiliki wilayah, memiliki rakyat dan sebagainya. Tapi di dunia internasional kita menganggap bahwa Indonesia baru merdeka 27 Desember tahun 1949 karena baru sejak saat itulah dunia internasional mengakui keberadaan kita. Nah, dalam pahaman ini kita akan sangat-sangat berbeda, yang diajarin di kampus berbeda, yang diajarin di sekolah yang berbeda, dan kemudian buku-buku dan apa juga diajarkan dengan cara yang berbeda, ya itu gak jadi masalah. Itu adalah bagian dari proses dan dinamika berpikir kita. Karena dalam sejarah yang dipelajari itu, yang diajarkan, yang paling penting bukan fakta sejarahnya, tetapi bagaimana cara kita bereaksi terhadap paparan sejarah itu. Begitu.
Nah, ini nampaknya saya ingin memberikan pertanyaan terakhir di sesi hari ini. Ini berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Muhammad Alwi Mujahid. Ada yang mengajarkan bahwa peradaban yang terbentuk dari daratan lebih mengajarkan pada kekerasan, tetapi peradaban yang dibentuk oleh lautan lebih mengajarkan perdamaian. Apakah hal itu dapat kita verifikasi? Tidak. Jadi begini Bara ya, sebenarnya bukan soal daratan atau lautan, sebenarnya bukan perairan atau gurun pasir. Sebenarnya itu adalah bagaimana um, tantangan alamnya. Semakin kuat tantangan alam di situ, maka biasanya bangsa yang ada di situ itu bereaksi juga menjadi semakin ekstrim. Saya mohon maaf, misalkan orang Jawa dan orang Sunda itu ramah sekali. Saking ramahnya, saking nggak mau bikin konflik dengan orang lain, sampai kata-katanya itu bersayap ke sana ke sini gitu. Jadi, ayo ikutan ke sana yuk, ada acara di sana. Oh iya, silakan duluan, insya Allah gitu. Padahal kan enggak gitu. Kenapa harus bersayap seperti itu? Kenapa orang Sunda dan orang Jawa bersayap seperti itu? Karena mereka hidup di wilayah alam yang sangat subur sehingga mereka tidak memiliki motif untuk konflik. Ngapain konflik? Kan konflik itu biasanya rebutan sumber daya untuk bisa bertahan hidup gitu kan. Itu konfliknya begitu. Nah, kalau misalkan tinggal di Jawa, mau diusir dimanapun, dia tetap akan mendapatkan sumber daya penghidupan. Karena sungai pasti ada, buah-buahan, makanan pasti ada. Nah, karena itu maka orang Sunda dan orang Jawa tidak terbiasa untuk konflik. Karena itu mereka sebisa mungkin menghindari konflik. Sedangkan misalkan kalau kita ketemu sama orang Batak, orang Ambon, orang Aceh, mereka terus terang aja ngomongnya, nggak usah bersayap kesana kesini gitu. Karena apa? Karena mereka biasanya terpusat pada sumber-sumber kemasyarakatan. Kalau misalkan mereka dilepas di hutan, mereka tidak bisa, jadi sumber daya hutan itu tidak memadai untuk kehidupan mereka secara umum. Apalagi kalau misalkan hidupnya di gurun pasir gitu, mereka lebih keras lagi, lebih kasar lagi, karena mereka terbiasa untuk bertahan hidup dengan konflik karena berebut sumber daya. Nah, jadi bukan soal daratan dan lautan. Orang-orang Viking misalkan itu jelas orang lautan, tapi kejamnya luar biasa. Orang Viking bukan versi Bandung gitu ya, tapi orang Viking yang di Norwegia itu. Nah, itu kan kejamnya udah legendaris banget. Kenapa? Karena mereka di lautan. Tapi kenapa di lautan bisa sampai sekejam itu? Karena ekstrim. Orang-orang di masa lalu yang tinggalnya di Norwegia itu hanya bisa bertahan hidup 6 bulan di kampungnya. Sisanya dingin luar biasa. Dan di zaman dulu kan belum ada penghangat. Sehingga mereka terbiasa untuk merebut wilayah lain hanya untuk bisa bertahan hidup. Kan begitu ya. Itu di lautan. Kalau misalkan yang di daratan ada Genghis Khan misalkan. Yaitu karena di wilayah yang sangat miskin. Kalau misalkan Genghis Khan dilahirkannya di Cina, di Guangdong misalkan yang seperti itu, atau di Macau gitu, dia tidak akan menjadi Genghis Khan karena dia tidak didorong oleh lingkungan alamnya untuk bereaksi dengan sangat kejam. Begitu, Kang. Baiklah, sebelum kita akhiri, barangkali ada last statement atau statement terakhir dari Guru Gembul berkaitan dengan bagaimana caranya kita untuk merestorasi sejarah ini sebagai bagian dari kehidupan sosial dan bagaimana cara kita menginspirasi generasi muda untuk bisa berkiprah untuk menuliskan cerita mereka sebagai bagian daripada sejarah. Agar kita bisa menjadi bangsa yang maju, agar kita bisa jadi bangsa yang kuat, abaikan formalisasi. Salah satu formalisasi itu adalah bahwa kita berpikir tentang sertifikat, kita berpikir tentang kehadiran, kita berpikir tentang siapa yang jadi pembicaranya, kita berbicara tentang siapa yang menyelenggarakannya. Abaikan itu semua, fokusnya adalah apa yang menjadi materi di situ dan apa yang akan kita serap dan apa yang akan kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Kalau saya di sini memaparkan satu materi tentang sejarah, tentang pahlawan nasional, misalkan yang seperti itu, abaikan diri sayanya sebagai pembicara, tapi masukkan informasi-informasi yang penting dan berharga itu ke dalam benak, kemudian langsung realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah orang yang memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, bukan hanya gara-gara mencari sertifikat atau formalisasi-formalisasi yang lain. Tapi fokusnya adalah kita beraktualisasi diri agar di masa depan kita akan menjadi orang-orang yang besar karena kita telah membesarkan orang menjadi orang-orang yang besar. Hatur nuhun, Pak Guru Gembul sudah berbagi dengan kita semua, sangat
insightful, sangat menginspirasi lagi, apalagi menggugah bagaimana caranya kita menjadikan sejarah bukan hanya sebagai sesuatu hal yang formal dan membosankan, tetapi menjadi sebuah hal yang dapat menjadi kebaruan dengan temuan-temuan yang baru yang mudah-mudahan akan bisa memberikan inspirasi bagi kita semua, dan juga sejarah ini kita jadikan bukan hanya sebagai dongeng pada masa lalu, tetapi menjadi refleksi diri kita di hari ini untuk semakin berkembang. Bukan kita terjebak pada masa lalu, melainkan kita melangkah sebagai sejarah menjadi fondasinya. Hatur nuhun Pak Guru Gembul, hadirin sekalian yang sudah Saya hadir pamit ya. dalam sami-sami nggak mangga yang sudah hadir pada kesempatan hari ini dalam restorasi sosial melalui penguatan nilai-nilai kepahlawanan dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Kami pun mengucapkan terima kasih tentunya kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang sudah melaksanakan acara yang sangat memberikan inspirasi ini, dan terima kasih kepada dua orang narasumber yang sudah hadir, yakni Bapak Asep Kambali dan Guru Gembul yang sudah berbagi dengan kita semua. Saya Dery Firman pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Kita persembahkan kembali acara kepada MC.